Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat sore mitra franchise dimanapun Anda berada. Senang jumpa lagi bersama kami, Aziz Fahmi Hidayat, dalam acara Bincang Bisnis at Instagram Majalah Franchise episode 36. Sudah lebih ya. Yang jelas sudah banyak kami hadir ke tengah-tengah Anda, memberikan informasi, memberikan inspirasi, serta yang paling penting adalah memberikan suguhan-suguhan inspirasi bisnis bagi Anda yang mungkin sedang bingung atau sedang mencari-cari kira-kira bisnis apa nih yang bisa saya ambil di tengah musim pandemi seperti ini. Wow, dan kita sudah termasuk kategori orang-orang yang hebat. Kenapa? Karena sudah 8 bulan kita mampu masih terus bertahan di tengah kondisi pandemi. Dan kita tentunya dituntut untuk berpikir kreatif, untuk berpikir kritis, bagaimana menangani atau menengahi kondisi ini yang tentunya semakin sulit. Kita tidak perlu putus asa, kita tidak perlu sedih, kita tidak perlu berpikiran negatif, karena justru itu akan malah merusak sistem imun dalam tubuh kita. Nah, yang kita butuhkan tentunya adalah semangat baru, pemikiran yang selalu positif, selalu fresh, dan tentunya kami hadir salah satunya untuk memberikan Anda kondisi terbaik dengan inspirasi bisnis yang mungkin Anda butuhkan sebagai ladang profit Anda ke depannya. Baik, tanpa berpanjang lebar lagi, kali ini kita akan berbincang dengan PT Barbar Express Indonesia dengan tema mengintip peluang bisnis cloud chicken Baba Raffi Express. Wow, ini salah satu terobosan bisnis yang saya bilang cukup revolusioner. Kalau minjem istilah pemerintah ya, cukup revolusioner karena bisnis ini memberikan Anda jalan keluar. Anda bisa tetap berbisnis di tengah kondisi pandemi dengan keuntungan, dengan profit yang juga cukup luar biasa. Tanpa berpanjang lebar lagi, segera kita narasumber kita, Bapak Dimas Laksana selaku co-founder dan direktur operasional dari PT Barbar Express Indonesia. Oke. Selamat sore Mas Ucu, apa kabar? Alhamdulillah baik. Saya biasa manggilnya informal Mas Ucu, padahal sebenarnya kalau manggil formalnya Mas Aziz. Udah enakan Mas Ucu aja udah. Baik. Mas, ini manggilnya Pak C Junior ini. Pak C Junior. Siap. Mas Dimas kalau pakai kacamata pangling loh. Malu, kantong matanya lagi tebal soalnya. Sekarang yang tebal cuma dompetnya aja ya. Maka kantongnya bisa tebal ya. Iya. Apa kabar Mas? Gimana Mas Ucu? Kabarnya sehat? Apa kabar? Apa kabarnya Mas Dimas? Baik ya? Baik, sehat. Baik. Gimana Mas Ucu, juga sehat? Sehat, alhamdulillah Mas Dimas. Saya selalu termotivasi dengan kinerja otak kanan Mas Dimas yang tertuang di Facebook. Wah, itu benar-benar selalu ngasih motivasi buat saya untuk Baik. Mas Dimas, sekarang kayaknya lagi sibuk, ada ini baru nih, ada ada mainan baru kayaknya nih di dunia franchise nih. Mungkin boleh mainan. Boleh kasih Mas, apa mainan baru di dunia franchise, Mas? Ini saya dan teman-teman kebetulan lagi memulai bisnis cloud kitchen, atau biasanya orang sebut, ada yang sebut ghost kitchen, ada yang juga sebut virtual kitchen. Tapi intinya sebenarnya bisnis resto, namun kita tanpa kehadiran fisik untuk dine in. Jadi memang kita fokus di online. Oke. Artinya kita lebih fokus di pick up dan pengantaran lewat aplikasi online, gitu Mas. Jadi namanya Cloud Kitchen. Ya, Cloud Kitchen. Oke. Nah, ini mainan baru Mas Dimas ini. Udah berapa lama Mas mainan barunya nih? Sebenarnya startnya kita prepare dari mulai Februari tahun ini. Oke. Kalau keinginannya pengen mulai sih sebenarnya udah lama, cuma yang benar-benar baru serius Februari tahun ini. Nah, kebetulan pas mulai justru malah pas kita mengalami pandemi ya, bulan Maret ya. Pas Maret. PSBB ya.
Awal Maret. Jadi nggak tahu waktu itu bless in disguise atau gimana ya, sebenarnya dibilang halangan iya, tapi juga dibilang malah justru kita terbantu banyak karena adanya PSBB. Jadi semenjak itu sampai saat ini kira-kira mungkin baru berjalan sekitar 8 bulan mungkin ya. Betul. 8 bulan. Jadi sebenarnya awal muncul itu ketika Februari sebelum adanya pandemi. Begitu ada, ya, betul. Entah berkah, entah apa, justru malah menjadi melonjak ya, justru kehadiran dari Cloud Kitchen. Ya, betul. Betul, memang banyak bisnis resto yang harus gulung tikar ya, karena mengalami PSBB ya, banyak. Dan banyak, saya tahu sendiri banyak dari mereka yang struggle gitu. Tapi Cloud Kitchen ini saya rasa memang menemukan momentumnya gitu. Oke. Tapi itu sebenarnya tanpa direncanakan ya soal pandemi ini ya. Kalau rencananya sih sebenarnya udah dari tahun lalu. Tahun lalu kita mulai ngobrol-ngobrol soal Cloud Kitchen. Nah, kebetulan ketemu dengan salah satu pemilik brand terkenal, yaitu Mas Arif dan Mbak Nilam Sari, yaitu yang pemilik dari kebab Turki Baba Rafi. Jadi kami seperti menemukan simbiosis mutualisme gitu. Oke. Jadi baru setelah kemudian di Februari tahun 2020 ini Cloud Kitchen resmi berakhir, lalu kemudian tak lama kemudian oleh Corona gitu ya. Iya, betul. Apa nggak perbedaan konsep ketika memang sebelum Corona, lalu kemudian tak lama kemudian diajar Corona? Ada nggak yang berubah dari konsep Cloud Kitchen PT Barbar ini, Mas Dimas? Sebenarnya tidak ada perubahan ya dari awal ya, karena memang kalau intinya bisnis Cloud Kitchen ini kan memang dia tanpa dine-in, jadi lebih fokus di pengantaran melalui aplikasi online. Betul. Justru malah setelah adanya PSBB ini, kami terbantu karena bisa dibilang kami buka waktu itu di Jakarta Pusat dan di Jakarta Barat. Di mana waktu itu hampir kantor itu 80% tutup. Betul. Dan kalaupun ada karyawannya, mereka kalau untuk cari makan mau nggak mau mengandalkan dari aplikasi online. Nah, kebetulan pas kami buka ya waktu itu momennya pas waktu saat itu ya, jadi lumayan terbantu juga gitu. Jadi sebenarnya terbantu banget dengan kondisi ketika banyak restoran dine-in yang tutup, kehadiran Cloud Kitchen justru memberi opsi ya buat konsumen sebenarnya. Ya, betul. Oke. Mas, memang ini banyak yang bertanya juga Mas ke kami sebelum acara kita mulai. Konsep dari Cloud Kitchen Baba Rafi Express ini seperti apa sih Mas detailnya Mas? Sampai kemudian akhirnya menjadi viral. Lalu banyak orang yang tertarik untuk mencoba untuk terjun ke Cloud Kitchen Baba Rafi Express ini. Silakan Mas Dimas. Baik. Pertama-tama saya mau menjelaskan bahwa PT Barbar Express Indonesia ini sebenarnya adalah sebuah perusahaan yang berfokus sebagai operator kuliner dan penyedia jasa Cloud Kitchen. Jadi kami ini memang bukan pemilik dari brand. Artinya berbeda dengan perusahaan resto lainnya yang mereka punya produk, punya brand. Kami ini berfokus dengan menyediakan jasa resto melalui Cloud Kitchen. Nah, memang setengah dari saham perusahaan kami dimiliki oleh PT Kebab Baba Rafi Indonesia. Karena memang kami membutuhkan satu brand yang sudah kuat, sudah mumpuni, dan sudah terkenal selama bertahun-tahun gitu. Karena tidak mungkin kami menawarkan Cloud Kitchen kepada siapapun lalu kami membuka tanpa mempunyai produk yang mumpuni. Jadi memang waktu itu kita sama-sama saling membutuhkan. Oke. Nah, konsep Cloud Kitchen ini sebenarnya kan sudah ada mulai dari 2015. Kalau saya dengar-dengar tuh di luar negeri itu di New York itu mulai booming sejak adanya waktu itu, setahu saya sih ada Uber Kitchen, ada Grab Hub, lalu ada apa lagi begitu. Dan konsep ini ada pertama karena keterbatasan
tempat untuk usaha. Apalagi di kota-kota besar kan untuk sewa saja, sewa tempat usaha kan mahal ya. Nah, ini ahli properti mahal. Ya. Ya, betul. Kayak di Ben Hill, di sekitar Ben Hill Sudirman itu kayaknya sudah tidak mungkin sewa di bawah 100 juta. Betul, betul. Sedangkan kan kalau untuk di daerah Kelapa Gading itu saya dengar satu ruko aja bisa di atas 200 juta. 100 juta, betul. Nah, konsep bukan beli konsep cloud kitchen. Ya, itu pun sewa sebenarnya, bukan beli gitu. Oke. Nah, konsep cloud kitchen ini sebenarnya kan dia menyediakan jasa resto tapi tanpa dine-in. Jadi si pemilik resto cukup berfokus dengan dapurnya saja atau proses memasaknya saja. Proses memesannya nanti bagaimana? Nah, kita mengandalkan platform dari aplikasi online. Kalau di Indonesia ada namanya GrabFood dan GoFood. Betul, betul. Nah, kita mengandalkan pemesanan dari aplikasi online. Lalu nanti siapa yang mengantar? Tentu saja kalau mengantar kan nanti kan driver-driver dari aplikasi tersebut gitu. Ya. Jadi alih-alih kita mengeluarkan modal besar untuk membuka bisnis resto yang di tempat-tempat strategis, kita bisa memulai dengan modal yang sangat-sangat minim kalau menurut saya ya. Apalagi kita bisa menjangkau market yang kalau di Jakarta Pusat itu kan pasti kan marketnya kan market perkantoran ya, daya belinya tinggi, terus juga jam-jam makan siang sama jam sore sebelum pulang itu biasanya tingkat belinya juga tinggi juga gitu. Iya. Berarti secara sederhananya tidak menyediakan tempat untuk restoran, hanya dapur aja, atau dapur juga nggak ada? Iya, sama. Dapur ada. Kita hanya dapur saja, dapur untuk memasak. Oke. Kalau saat ini kita ada yang outlet mandiri, tapi kita juga ada yang ikut dengan GoFood dan GrabFood. Jadi GoFood dan GrabFood juga mereka menyediakan tempat juga. Kalau di GoFood itu namanya Rebel GoFood Indonesia. Itu biasanya dia menyediakan satu ruko. Satu ruko itu nanti diisi beberapa brand. Biasanya ada brand-brand lain. Ada Geprek Bensu, ada Marugame Udon, lalu ada Pizza Place, seperti itu. Nah, karena kami sudah bekerja sama GoFood, kami diundang untuk masuk ke dapur mereka. Jadi, kami membuka dapur di situ cukup dengan membayar biaya bulanan, nggak perlu bayar kontrak langsung setahun. Dan itu biayanya juga sangat-sangat masuk akal sih menurut saya. Nah, artinya Cloud Kitchen ini dengan Baba Raffi Express sendiri, menu utamanya adalah dari Baba Raffi, tapi juga ada kemungkinan bisa menu-menu lain. Ya, saat ini menu utama andalan kami memang kebab Turki Baba Raffi ya. Tapi kami juga ada beberapa brand lain seperti ada ayam utuh, terus kita ada sushi lobster, lalu ada beberapa merek minuman kopi dan minuman kacang kedelai. Dan kita juga lagi memulai untuk masukin brand lagi seperti ada brand-brand dari makanan Korea. Jadi memang karena kami ini dari Baba Raffi Express ini bukan pemilik brand, jadi kami fokus dengan ya betul, dan kami sangat menyaring brand-brand yang masuk ini karena setelah kami memasuki bisnis ini, akhirnya kami belajar bahwa setiap daerah, setiap tempat itu punya karakteristiknya masing-masing gitu. Jadi brand ini mungkin cocok di sini, tapi belum tentu cocok di sana gitu. Nah, itu yang kita andalkan dari data. Berarti setiap daerah masing-masing gitu, punya brand masing-masing ya, Mas Dimas ya? Iya betul, iya betul. Oke, Mas Dimas, saya coba membayangkan kemudahan dari Cloud Kitchen adalah kita punya banyak brand dalam satu ruangan dapur, lalu kemudian kita bisa jual secara online melalui daring-daring kayak GoFood maupun GrabFood. Itu kemudiannya seperti itu ya, karena kita tidak perlu menyediakan tempat untuk restoran ini. Ya, betul. Dan ini jauh lebih praktis bagi kita sebagai pelaku bisnis dalam berinvestasi kan juga tentu lebih kecil nilainya. Ya, betul, pastinya. Apalagi dengan modal yang mungkin bisa dibilang jauh di bawah yang
resto-resto biasa, tapi kita sudah bisa buka di tempat-tempat yang strategis gitu. Dengan daripada harus keluar. Ya, betul, dengan berbagai macam merek. Oke. Emang investasinya berapa sih Mas Dimas kalau boleh tahu? Kalau investasi di satu dapur itu untuk saat ini sekitar 70 sampai 80 juta. Itu termasuk untuk biaya peralatan, lalu biaya deposit ke dapur. Karena biasanya setiap dapur kayak GoFood atau GrabFood, di awal kita nggak harus bayar langsung, tapi kita harus bayar deposit. Iya, betul. Kalau GrabFood seperti itu. Jadi, iya, betul. Jadi, artinya dengan investasi 70 sampai 80 juta, lalu bisa buka di daerah yang strategis, dan bisa langsung jualan saat itu juga tanpa harus nunggu renovasi, tanpa harus nunggu izin sama segala macam gitu. Betul. Nah, menurut saya ini sangat-sangat menguntungkan gitu, Mas Jojo. Nah, 70 juta sampai 80 juta sudah dapat peralatan kitchen untuk pengolahan makanan. Itu untuk brand, betul. Untuk satu jenis brand aja, beberapa ekspres itu, atau sudah dapat kayak tadi sari lobster, ayam utuh, atau gimana? Kalau brand yang utama pasti sudah dapat kebab Baba Raffi, karena memang alasan kami diundang oleh GoFood dan GrabFood karena kami memegang brand Baba Raffi. Nah, kalau untuk merek-merek lain yang masuk, itu nanti akan kami tentukan, karena kami akan membaca data dari karakteristik setiap tempat begitu. Betul. Begitu, Mas Ujo. Artinya menu yang pasti adalah menu dari Baba Raffi Express itu tadi. Ya, betul. Kita ada seperti kita ada menu rice bowl. Rice bowl-nya itu ada misalkan teriyaki atau ada menu katsu segala macam begitu. Nah, tapi juga tidak pasti di satu tempat itu kita sediakan. Jadi bisa jadi malah yang kita sediakan yang merek lain gitu. Karena setiap daerah memang kalau kami perhatikan karakteristiknya beda-beda memang. Ya, betul. Iya. Nah, Mas Dimas, saya kepikiran bagaimana sulitnya misalnya ya, kita bicara tingkat kesulitannya. Kalau kita punya punya cloud kitchen Baba Raffi Express, lalu kemudian nanti misalnya ada menu lain selain dari Baba Raffi Express, tentu kita membutuhkan SDM yang handal untuk mengolah setiap masakan. Dan kemudian juga betul. Yang banyak nih. Ini bahan baku untuk Baba Raffi Express, ini bahan baku untuk steak, bahan baku untuk ayam utuh, untuk sari lobster. Itu gimana menghadapinya? Ya, betul. Dari kami, memang kami mempunyai pelatihan SDM yang di tempat kami itu yang jadi setiap hari itu kami selalu melatih SDM. Oke. Jadi walaupun mungkin belum kami tempatkan, tapi kami setiap hari membuka kesempatan untuk para anak-anak muda ini untuk bergabung. Kita latih. Nanti apabila sudah siap ada satu tempat yang cocok, nanti kami tempatkan ke sana. Nah, kami juga punya satu supervisor yang dia keliling untuk quality control dari rasa. Karena kita harus tetap menjaga rasa, karena setiap resep, setiap brand kan punya keunikan masing-masing. Betul. Dan nggak mungkin kita udah naruh di satu tempat lalu kita biarin aja ternyata rasanya berubah dan bahan bakunya berubah gitu. Jadi untuk stok bahan baku dan pelatihan SDM itu kami sentralisasi di pusat kami. Nanti jadi pemilik franchise dia tidak perlu lagi pusing untuk wah nanti bahan bakunya gimana, wah nanti SDM-nya nyari di mana gitu. Karena kami sudah sediakan itu, gitu Mas Ucu. Berarti semuanya sudah diakomodir oleh tim pusat ya? Ya, sudah diakomodir oleh tim pusat. Sampai nanti kan ini kan semuanya berdasarkan online. Ya. Artinya penjualan pun juga online. Nah, jadi nggak usah ada kekhawatiran dari pemilik franchise bahwa misalnya nanti ini ada penjualan, saya dibohongin nggak ya sama anak buah saya ya? Karena bagusnya, hebatnya di penjualan cloud kitchen ini karyawan tidak bisa menerima uang. Semua uang masuk melalui online, artinya melalui OVO atau melalui GoPay. GoPay, betul. Jadi
Jadi dari Cloud Kitchen itu tidak menerima uang cash. Oke. Semua uang langsung masuk ke rekening Online ya. Baba Raffi Express. Nanti kita salurkan ke pemilik dapur masing-masing. Jadi untuk belanja sendiri juga nanti mereka tidak usah pusing, oh nyisihin duit segini, nyisihin duit segitu. Karena itu nanti tugas dari pusat. Oke. Berarti ini begitu, Mas Ujo. Sudah menerapkan standarisasi industri 4.0 ya, karena semuanya sudah digital sebenarnya. Ya, betul sekali, Mas. Ini sebenarnya kita mengakomodir hebatnya bisnis 4.0. Jadi nggak perlu lagi semuanya berdasarkan manual, berdasarkan dicatat di buku, sehingga ada yang selip, ada yang apa gitu. Untuk supplier pun juga kita semuanya sudah online semua. Jadi pemilik franchise juga tidak perlu pusing lagi, oh nanti saya harus belanja bahan dong gitu. Jadi memang berbeda dengan pembeli franchise resto di tempat lain yang mungkin dia harus masih pusing kayak mikirin biaya sewa, mikirin nyari tempat di mana, betul. Mikirin nanti nyari karyawannya di mana. Nah, kalau di bisnis Baba Raffi Express ini kita tempatnya sudah ada, SDM-nya kita supply, bahan bakunya juga kita supply. Jadi nanti tinggal dipotong aja antara pendapatan yang masuk dari penjualan dengan untuk belanja bahan baku dan bayar gaji. Iya, artinya potong gitu, Mas Ujo. Tinggal dipotong ini aja ya, operasional Mas Dimas ya. Iya, betul, tinggal dipotong operasional aja. Oke. Nah, Mas Dimas, kalau yang sudah berjalan dengan PT Barber sendiri sudah ada berapa cabang Mas Dimas sampai saat ini? Kalau yang sudah live kita ada 3 cabang, ada di Cideng, ada di Tanjung Duren. Tanjung Duren ada 2. Yang lagi proses bulan ini ada di Pondok Aren sama di Veteran dan di BSD 2. Terus juga kita lagi gimana? Veteran Bintaro. Iya, Veteran Bintaro, dekat sama Tanah Kusir. Iya. Terus ada di Pondok Gede di Jati Makmur. Kita juga nanti mau nyoba outlet mandiri juga di Menteng, yang nggak bergabung sama GoFood sama Grab, jadi benar-benar outlet mandiri. Dan sebenarnya target kita sih sampai akhir tahun sih kita mau buka 10 outlet. 10 outlet. Tapi yang sudah running sampai tadi 3 outlet ya, yang sudah running ya. Yang sudah live dari Maret sampai ini memang baru 3 outlet. Nah, itu gimana Mas keuntungannya Mas? Kayaknya sudah bisa nutupin dari properti juga nih. Iya, karena saya orang properti ya, jadi biasa dapat uangnya hitungannya tahunan, begitu sekarang dapat uang harian sih sebenarnya agak kaget juga. Wah, ternyata bisnis resto kayak gini ya. Jadi kalau yang ini itu yang alhamdulillah itu kita mulai menanjak justru setelah Lebaran, Mas Ucu. Lebaran. Jadi kalau sebelumnya omset kita masih di bawah average sampai 700.000 sampai 1 juta sehari. Okay. Setelah Agustus itu kita udah bisa stabil di 3 juta sehari. Sampai ini 3 juta sehari. Ini sampai karena kan dalam 2 minggu belakangan ini kan kebetulan Gojek lagi ulang tahun, jadi mereka lagi banyak bagi-bagi voucher makan ini. Nah, voucher makan itu juga meningkatkan penjualan kita juga. Itu terakhir itu kita sampai stabil di atas 9 juta sehari. Wow, berarti kalau diakumulasikan sebulan bisa sekitar 20-an lebih Mas ya? Kalau bulan lalu satu outlet sekitar 80 juta. Oke. Itu berapa menu Mas Dimas? Ya, saat ini kita membatasi menu sampai 20. Karena biasanya di Cloud Kitchen ini kan paling gampang kita membaca data. Jadi dari 20 itu selalu nanti ada yang 5 yang top 5, ada lagi 5 yang top down. Jadi artinya yang paling yang kurang diminatin gitu. Nah, biasanya kami selalu mengganti-ganti di antara 20 menu itu. Jadi kalau memang ada 5 yang kurang bagus penjualannya, itu biasanya akan kita keluarkan. Dieliminasi. Lalu kita akan masukkan, dieliminasi menu-menu baru. Karena biasanya kebiasaan kita kalau belanja makanan lewat aplikasi online, itu kan kita malas scroll sampai banyak-banyak itu. Sampai pilihan menu banyak itu sebenarnya
Betul. malah bikin pusing gitu. Betul. Nah, kami biasanya membatasi satu outlet itu paling banyak 20 menu. Oke. Gitu Mas Ucu. Nah, ini ngomongin soal menu, Mas, ada yang komen di Instagram kita nih, kalau kami punya produk sendiri bisa diakomodasi oleh Barbara V Express, Pak. Nah, itu dari mana Citalen? Ya, boleh sekali. Kita memang membuka kesempatan untuk yang punya brand dan yang merasa punya resep mumpuni gitu untuk bergabung dengan kita. Gitu. Kita sangat-sangat menerima sekali. Terbuka. Tapi memang terbuka sekali. Tapi memang nanti yang menentukan pasar. Artinya kita akan coba di beberapa outlet, kita akan lihat apakah dia bisa bertahan di market atau tidak gitu. Karena itu tadi bisnis makanan itu pasti datang dan pergi gitu. Sedangkan udah kenapa kami nggak memilih curhat tentang mantan lah, jangan curhat tentang mantan lah, datang dan pergi lah. Iya. Makanya kami berfokus sama operator makanan. Kami bukan sebagai resto yang punya resep, karena kami juga nggak mau nanti malah kami yang dieliminasi gitu. Jadi maunya kami yang menyediakan tempat aja. Kami fokus menyediakan tempat, kami fokus mengoperate. Nanti Anda yang punya resep, yang punya brand bagus, Anda fokus dengan brand dan resep Anda aja, gitu. Mas Jadi menu tidak baku, Mas Dimas, kira-kira ya, bisa berubah, bisa bertambah, bisa berkurang gitu ya, kira-kira ya? Iya betul, bisa bertambah, bisa berkurang. Memang ada merek kopi yang tadinya bagus, ternyata mungkin dia mengurangi kualitas apa-apa, jadi penjualannya di kami jelek, terpaksa kami keluarkan. Terus ada ayam goreng yang kelihatannya mungkin sepele gitu, tapi setelah kita jual malah penjualannya bagus gitu. Akhirnya kita taruh lagi di ini lain, di outlet yang lain. Oke, artinya menu juga tidak baku dan kemudian lebih objektif karena yang menilai adalah konsumen langsung. Oh, ini menunya enak nih, pesen lagi. Menunya kurang enak nih, udah gitu ya. Iya. Dan itu datanya live. Jadi setiap hari kita bisa cek. Setiap hari kita bisa cek bahwa yang laku menu ini berapa banyak, yang ini berapa banyak gitu. Apalagi kalau sampai sebulan. Artinya sebulan kita bisa membaca tren dari perilaku konsumen gitu ya. Mana yang laku, mana yang kurang laku. Nah, dari situ kita akan kalau misalkan mereka memang masih mau mencoba lagi, kita akan kasih beberapa saran. Karena biasanya tuh nanti ada komen dari pelanggan tuh, kurang pedas, kurang asin, atau gimana, kurang banyak. Nah, itu yang nanti feedback itu yang kita kasih nanti ke pemilik brand. Wow, ini sebenarnya secara bisnis jauh lebih mudah, jauh lebih simpel, dan tidak membutuhkan tempat yang cukup besar juga, Mas ya, untuk skala bisnis restoran loh sebenarnya. Iya. Oke. Iya, betul sekali. Mas, ini sebenarnya konsepnya sudah adopt dari sudah ada pemain lain kah di Indonesia, atau cloud kitchen-nya Barbara V Express ini yang pertama kali memulai? Kalau untuk operator makanan sih sebenarnya dari dulu sudah banyak ya. Kalau kita tahu kan PT Sari Melati Kencana itu adalah operator dari Pizza Hut. Jadi kalau ditanya apakah mereka punya brand dan resep, tidak. PT Sari Melati Kencana tidak punya brand. Mereka hanya punya kemampuan untuk manage SDM dan operate. Seperti juga PT Fast Food Indonesia itu kan mereka operator dari KFC di Indonesia. Jadi mereka bukan yang punya KFC, tapi mereka yang mengoperate KFC. Nah, kalau untuk cloud kitchen-nya sendiri, ada beberapa cloud kitchen di Indonesia ya, seperti ada Everplate, ada Yummy, saya lupa ada satu lagi apa gitu ya. Tapi mereka lebih berfokus kepada menyewakan tempat saja tanpa menawarkan untuk operate. Nah, jadi kami mencoba menggabungkan dua hal ini. Pertama, kami menawarkan tempat. Kedua, kami mengoperate langsung gitu. Jadi kalau misalkan pemilik brand, kalau pemain lain kan tadi kayak Yummy Plate, mereka hanya tempatnya aja tapi nggak operasikan makanannya gitu ya? Iya, tidak operasikan makanannya gitu. Permasalahannya adalah kalau tidak mengoperasikan makanan, nanti tidak fokus untuk membaca
tren dan data. Kalau sekarang kan dibilang data is the new oil ya. Memang benar sih. Setiap kebiasaan kita belanja, beli sesuatu itu kan jadi bentuk data. Ya. Nah, data itu yang sebenarnya perlu kita grab, lalu kita baca nanti arahnya kemana gitu. Nah, kami sih berpikir dengan kami mengoperate dan juga memberikan tempat, kami bisa lebih fokus. Kenapa tempat ini lebih laku, lalu trennya bagaimana, perilakunya lingkungan sekitarnya bagaimana. Nah, kami lebih tahu karena memang kami melakukan langsung, jadi kami praktek langsung gitu, Mas Ucu. Oke. Nah, yang 3 tempat yang di mana tadi, Cideng dan Tanjung Barat ini join dengan Revel atau punya sendiri tempatnya? Kalau yang ini masih join dengan GoFood. Oke, punyanya GoFood dan punyanya GrabFood. Iya. Oke. Artinya yang tempat mandiri belum dimulai, Mas Dimas sebenarnya ya? Nah, yang tempat mandiri baru kami mulai bulan ini. Oke. Berarti modelnya ruko atau gimana? Biasanya sih modelnya ruko, tapi bisa jadi juga modelnya kayak seperti rumah itu. Yang penting dia ada akses untuk parkir ojol, karena yang penting itu sih. Kalau ojolnya nggak nyaman untuk nunggu pesanan, nanti agak susah juga tuh biasanya. Bisa nanti driver pada menolak ambil pesanan gitu. Utamanya sih yang itu sih sebenarnya. Karena untuk mengantisipasi pertanyaan mitra franchise, kalau buka di rumah bisa nggak, kan kira-kira seperti itu kan. Jadi mereka cukup buka di dapur rumah sendiri, tinggal dikonsep ulang lah tata layoutnya, itu bisa atau enggak gitu kan. Ya. Kalau untuk buka di tempat sendiri sih saat ini belum bisa. Kita lebih fokus di tempat-tempat yang memang sudah kita sasar, karena kita sudah baca perilakunya di sekitar situ gitu. Tapi kalau kebetulan misalkan mungkin ada pemilik properti yang mau bekerja sama dengan beberapa express dan tempatnya juga cocok, memang sesuai dengan wilayah yang lagi kita sasar, itu sih bisa saja sih. Oke, mungkin namanya sebenarnya kan, oke ya. Iya. Nah, Mas, kita sama-sama memahami ya, bahwasanya kan perilaku pemain industri kuliner di Indonesia itu kadang tidak memikirkan soal rasa, tidak memikirkan soal tes yang enak, tapi mereka punya investasi, punya aset lain, yaitu berupa tempat. Katakanlah seperti brand-brand besar, contoh McD yang ternyata mereka juga main properti gitu kan, dengan punya tempat. Betul. Dengan kalau bicara menu sudah banyak banyak kompetitornya lah. Nah, sementara kalau ini kan lebih mengutamakan rasa menu, bukan pada properti sebenarnya. Iya, betul. Iya, betul. Nah, karena gimana lanjut? Gimana Mas Ucu? Maaf, bisa dilanjut? Nah, maksud saya sebenarnya kan Cloud Kitchen juga bisa mengadopsi sistem seperti itu ketika berada di tempat-tempat yang potensial, kayak tadi di Cideng kan tuh tempat oke. Tanjung Barat juga tempat-tempat lumayan ramai. Ya artinya sekali menyelam 2 pulau terlampaui lah. Bisnis kuliner jalan betul. Jalan, gitu kan. Iya betul. Memang kalau tempat-tempat yang strategis biasanya itu agak susah. Nah, kalau Cloud Kitchen ini makanya kita mau mengembalikan bisnis resto pertama kepada rasa, kedua kepada akses untuk mendapatkan kan. Kalau kita misalkan kita buka bisnis resto lalu orang susah belanja sama kita, itu kan nggak bagus juga. Artinya rasanya enak, tapi kalau kita mau beli mungkin Grabnya atau GoFoodnya jauh gitu drivernya ngambilnya karena saking susahnya nyari tempat usaha di sekitar situ. Nah, itu lagi. Jadi kami lebih fokus bagaimana mengantarkan makanan dari dapur ke pembeli dalam waktu kurang dari 10 menit. Artinya satu-satunya cara kan kita harus mendekatkan dapurnya, mendekatkan tempat usahanya dengan calon pembelinya kan. Pembeli, oke. Ya, begitu Mas Ucu. Dan pangsa yang lebih besar ini pangsa yang perkantoran atau pangsa pemukiman, Mas Dimas selama ini amat ini? Beda-beda sih. Kalau yang di perkantoran kayak di Menteng, waktu itu kita sempat buka di Menteng, itu Senin sampai Jumat memang rame. Omsetnya bagus. Tapi begitu Sabtu Minggu
dia susut langsung karena nggak ada orang di kantor gitu. Tapi kalau yang kayak Tanjung Duren mungkin deket kos-kosan, sama kayak yang di Veteran yang sudah kita baca juga deket kos-kosan. Itu juga bisa dibilang mungkin omsetnya udah besar, udah gitu dia stabil karena lingkungan sekitar situ memang padat gitu. Iya. Artinya lebih disarankan kalau nanti ada mitra franchise tertarik untuk ngambil cloud kitchen, itu yang pasarnya pemukiman kali kira-kira gitu Mas ya? Gimana? Sorry, putus-putus. Ya, kira-kira berarti kalau misalnya bisa memberi saran, kalau mitra franchise mau mengambil cloud kitchen, itu yang lebih bagus adalah yang di kawasan pemukiman. Karena bicara lebih stabil lah. Iya, betul. Kami sudah memetakan beberapa tempat yang potensial. Jadi tempat ini selain potensial juga ada dapurnya yang dari GoFood atau dari GrabFood gitu. Jadi kita tinggal bergabung melalui dapur-dapurnya mereka. Kami tinggal mengundang para franchise untuk investasi tanpa harus memikirkan nanti tempatnya nyarinya di mana ya. Itu tempatnya nanti biarkan kami yang memilihkan sesuai dengan potensi-potensi yang ada. Pastikan kami punya rating dari tempat paling bagus sampai yang mungkin yang average gitu. Nah, kami nanti ingin berfokus pada tempat-tempat yang memang sudah lama kami incer. Jadi calon franchisee tidak perlu pusing lagi nanti milih tempat di mana gitu. Karena semuanya sudah berdasarkan data. Jadi kita bukan cuma kira-kira aja. Sebenarnya enak banget ya berbisnis cloud kitchen Mas ya. Orang tinggal ngeluarin duitnya aja gitu kan. Iya, baik. Jadi sebenarnya bisnis ini benar-benar full dia ngeluarin duit tanpa harus mikirin SDM, tanpa harus mikirin sewa tempat di mana gitu. Terus juga bagi hasilnya, kalau ada yang bertanya bagi hasilnya, semua pendapatan dari cloud kitchen tersebut milik investor atau milik franchisee. Ya. Jadi kami dari Barbar Express ini sebagai operator kami cuma mengenakan biaya 5% dari omset untuk manajemen fee. Jadi bisa dibilang profit mereka itu hampir 80% bisa dipegang sama mereka sendiri semua. Dan itu juga langsung masuk ke rekening. Jadi nggak perlu nanti nunggu tolong dong duitnya saya dikasih gitu. Itu udah otomatis by system. Jadi nggak restart transfer ke rekening. Iya, betul. Iya. Ini sebenarnya kalau saya amati keunggulan dari cloud kitchen beberapa ekspresinya adalah kekuatannya di riset Mas Dimas. Karena dari sebelum betul, di riset. Dia buka sampai nanti dia stabil, itu semua bergerak di atas fondasi riset. Iya, betul. Dan ini yang mahal sebenarnya Mas Dimas kalau kita lihat ya, karena kan banyak pelaku bisnis franchise yang mungkin risetnya hanya di awal saja atau di akhir saja atau bahkan tanpa riset sama sekali. Jadi ketika orang ngambil, ada kontrol. Oke. Iya. Mas, ini ada pertanyaan sedikit nih, gitu, mungkin lagi. Rata-rata omset per hari setiap cabang berapa? Kita tadi udah bahas ya, tapi mungkin ini dia baru masuk. Silakan Mas Dimas. Iya. Kalau omset itu sebenarnya omset yang BEP itu sekitar 1 juta sehari. Oke. Tapi kalau untuk saat ini satu outlet itu kita rata-rata sudah di atas 3 juta sehari. 3 juta. Satu outlet ya. Untuk buka dari jam 10 pagi sampai jam 10 malam. Kita mengikuti dari aplikasi karena biasanya aplikasi jam-jam order yang ramenya itu jam-jam segitu gitu. Oke. Nah, termasuk juga investor atau franchisee tidak perlu memikirkan SDM karena semua sudah diatur oleh pihak operator ya. Iya, betul. Berarti investor nggak tahu saya punya SDM berapa nih untuk cloud kitchen saya gitu. 1, 2 atau berapa? Perlu. Jadi kita juga berdasarkan by data. Karena biasanya kalau untuk omset di awal baru-baru mulai itu biasanya di bawah 1 juta. Itu kita taruh satu SDM itu masih kepegang. Tapi kalau sudah di atas 1.500.000 sampai apalagi kalau udah sampai 2 juta sehari itu minimal 2 operator. Artinya dua SDM. Nah, apakah nanti yang menentukan 1 atau 2 orang itu
pemilik franchisee itu yang menentukan nanti dari kita berdasarkan data gitu. Jadi kalau memang penjualan masih belum bagus, kita tarik satu, nanti nggak perlu pusing kan. Kalau mungkin kalau dia pemilik sendiri, dia udah nerima 2 karyawan, ternyata omsetnya nggak bagus nih. Saya mau 1 orang lagi mau saya kemanain nih? Itu kan jadi pusing sendiri kan. Betul. Nah kalau kami ya karena itu SDM kami yang supply. Kalau memang nanti omsetnya belum bergerak di atas 1 juta, nanti kami yang tarik, kami akan pindahkan lagi ke outlet-outlet yang lain. Karena bisa jadi kan ada outlet yang malah butuh sampai 3 SDM, kayak Tanjung Duren itu omsetnya sudah di atas 6 juta itu minimal 3 SDM. Oke. Nah, berarti SDM-nya itu harus menguasai beragam menu yang ada di Cloud Kitchen. Iya. Wih. Iya, betul. Itu trainingnya gimana itu? Saya sih udah keburu pusing ya kalau saya sebagai trainingnya, iya. Memang itu untungnya kami meng-hire orang-orang yang memang biasa ngerti dunia kuliner. Jadi itu biarkan mereka masuk. Saya sendiri juga terus terang kalau mikir, gimana itu yang melatihnya ya. Tapi pihak operator meyakinkan investor bahwasanya itu semua bisa diatasi dengan baik karena sistemnya sudah berjalan dengan SOP yang baik, Mas ya. Iya, betul. Oke. Karena begini, saya membayangkan tidak semua resto mungkin mau terbuka soal secret resepnya ke orang gitu kan. Iya. Tapi SDM di Cloud Kitchen itu dipaksa untuk bisa menguasai beragam menu, beragam resep-resep rahasia, dan buat saya itu kan agak sulit untuk dikerjakan sebenarnya gitu. Iya. Memang ada beberapa resep makanan yang masih kita simpan dari pusat. Jadi kayak nasi kebuli itu bumbu utamanya masih kita simpan. Jadi mereka yang di lapangan SDM-nya jadi tinggal nyampur aja begitu. Jadi nggak perlu dari awal mesti bawang berapa, cabai berapa gitu, mereka nggak perlu. Sama seperti kayak kebab itu kan tortillanya juga sudah kita siapkan dari pusat ya. Iya. Dari PT SKB. Jadi kita sudah menghitung untuk satu masakan itu nggak lebih dari 4 menit penyajian. Cukup cepat gitu maksudnya. Proses penyajiannya ya. Iya, betul. Mas Dimas, saya masih sedikit penasaran soal kalau satu Cloud Kitchen punya beragam menu, katakan dari Baba Raffi Express, kemudian dari menu lain ayam utuh, sari lobster. Ini semua bahan bakunya di masing-masing restoran itu atau sudah terkumpul di kantor pusatnya Barbar atau gimana? Awalnya sih memang di kantor pusatnya Barbar Express. Jadi nanti kita akan kirim ke outlet masing-masing sesuai dengan kebutuhan saja. Jadi agar satu bahan baku tidak terlalu lama menumpuk. Karena itu tadi enaknya bisnis by data, kita bisa prediksi nanti minggu depan itu kira-kira kehabisan kebutuhan bahan baku berapa. Jadi kita nggak perlu stok semua bahan baku di situ, kita cukup stok yang memang masuk ke menu dan memang paling laku begitu. Jadi kalau ternyata nanti ada yang misalnya kelebihan bahan baku, itu nanti tugasnya dari supervisor kita di lapangan yang memantau. Oke. Begitu Mas Ucu. Jadi dari data itu semua sudah terrecord ya. Hari ini menu paling laku ini, minggu ini paling laku menunya ini. Maka itu semua tertampang di data. Langsung dikelola oleh PT Barbar untuk dikirimkan bahan bakunya gitu ya? Iya, betul. Berarti investornya tinggal duduk kaki doang ya? Duduk manis, baca koran? Sebenarnya kita juga berharap investor juga paling nggak minimal seminggu sekali datang visit ke outlet. Paling nggak biar mereka juga bisa tahu secara langsung bagaimana running operation di outletnya yang mereka investasi. Tapi mereka juga nggak perlu pusing-pusing mikirin, absennya hari ini siapa aja ya, karena itu sudah jadi kewajiban kami yang mengatur. Jadi paling nggak mereka mengecek
uang masuk itu udah penting. Pasti paling penting mereka ngecek uang masuk. Nah. Kedua, paling nggak mereka tahu outletnya saat ini lagi ada promo apa, lagi ada apa yang laku begitu. Cukup itu aja sih. Ini namanya bisnis manja, Mas. Ya, bisnis manja. karena memang terus terang gagal atau ininya sudah kami jalani sendiri waktu sebelum kami buka kesempatan ke investor. Jadi dari bulan Maret sampai bulan Juni satu tempat berhasil apa enggak itu udah jadi udah jadi makanan kami gitu. Jadi sekarang investor tinggal menikmati saja. Kalau memang ada satu tempat yang kurang cocok by data, itu nanti kita bisa pindahkan ke tempat lain. Karena pasti juga si Gojek dan Grab juga nggak akan tinggal diam juga kalau ternyata omset kita kurang bagus. Gitu Mas Ucu. Ini ada komentar, ada dari komentar ada Abang Stick. Abang Stick ada dapur 10 kali 30 dan lahan hampir 1000 meter persegi. Semoga bisa ikut berpartisipasi. Nah, itu gimana Mas Dimas? Bisa. Kalau memang daerahnya memang sesuai dengan yang sudah kita riset, nanti bisa diajukan ke kami, bisa DM ke Instagram kami atau ke nitip ke majalah franchise biar nanti dikasih nomor kontak Baba Raffi Express. Kami sangat-sangat terbuka kalau ada tempat yang memang strategis gitu. Sangat-sangat terbuka. Mas, tapi menunya menu berat semua ya? Maksudnya nggak ada menu yang apa sih? Misalnya kalau di restoran itu appetizer, menu pembuka gitu? Atau menu makanan? Kita, kalau untuk yang sweet-sweet, makanan manis kita ada canai coklat keju. Ada canai original juga. Itu yang makanan yang bisa dibilang light ya. Ya, itu biasanya yang dipesan antara jam 3 sampai jam 5 sore. Kalau yang menu-menu yang utamanya kayak rice bowl itu biasanya makan siang jam 12 sampai jam 1 begitu. Oh. Ini ada yang gimana Mas Juk? Jadi menu manis itu biasanya jam 3 sampai jam 5 sore ya, banyak di kontak ya, banyak dipesan ya. Iya. Ya, biasanya trennya sih seperti itu kalau kita ngebaca data. Pantesan Mas, saya setiap jam 3 sampai jam 5 tuh banyak yang WA saya, banyak yang telepon. Karena mungkin karena saya manis kali ya. Iya, betul. Oke, Mas. Ini ada yang nanya Mas Ucu. Ya, ada yang nanya. Silakan. Baba Raffi Express kerjasama dengan PT Sari Kreasi Bogat atau tidak? Nah, ini justru malah bisa dibilang 50% perusahaan usaha kami adalah milik PT Sari Kreasi Boga. Oke. Sebagai pemilik dari kebab Turki Baba Raffi. Oke, nah itu sudah jawab langsung ya. Ini banyak pertanyaan Mas Dimas. Ada ketentuan jarak minimal antar tempat franchise nggak, Om? Katanya gitu. Ada apa? Ketentuan jarak minimal antar tempat franchise nggak, Om? Dari sender Hutajulu. Oh, ada. Ada ya? Berapa Mas Dimas? Oh, ada. Ada ketentuan. Kalau kami baca kan sebenarnya radius dari Cloud Kitchen itu biasanya 3 sampai 4 kilo. Jadi kita selalu menjaga antara satu dapur dengan dapur yang lain minimal 4 kilo. Oke, 4 kilo. Apalagi kalau kita kalau kita baca biasanya tempat-tempat yang padat pun biasanya walaupun deket-deketan 4 kilo biasanya ada penghalang, misalnya mungkin keputus sama jalan tol besar sehingga driver mungkin malas ngambil yang kayak misalnya di seberangnya Daan Mogot, dia ngambil ke Grogol mungkin malas. Nah, itu bisa jadi potensi kita buka lagi di situ. Dan itu juga biasanya data itu kita malah dapat bocoran dari Gojek. Dari Gojeknya ya? Oke. Iya, dari Gojeknya. Biasanya kita dapat Gojek karena kita kerjasama, jadi kita dikasih tahu sama mereka, Pak, ini ada tempat kita mau buka di sini karena tempatnya bagus, radiusnya segini. Okay. Nah, itu nanti kita tinggal ikut saja sama mereka. Siap. Nah, itu sudah dijawab ya, sender ya. Ini Abang Sik masih nanya, Mas Dimas. Iya. Kan tadi kan pembagian itu kan 5% untuk operator, sisanya untuk investor ya. Iya, betul. Nah, ini kalau pertanyaan, kalau misalnya hitungannya minus, itu siapa yang nanggung, Pak? Nah, itu tadi gimana tuh?
Ya, ini kan sebenarnya sama ya, sama dengan buka resto-resto yang lain. Pasti namanya buka resto ada kemungkinan tidak BEP di bulan-bulan awal. Kami pun juga mengalami tidak BEP, apalagi waktu pas kita buka di Menteng, pas banget PSBB hampir 80% gitu. Jadi waktu itu kami tidak BEP. Tentu saja karena ini sebenarnya kan adalah investasi franchise, minusnya nanti pasti kan ditanggung oleh pemilik franchise. Tapi kami bisa menjamin bahwa minusnya itu tidak sebesar Anda membuka restoran karena biaya operasionalnya itu kecil. Yang paling besar mungkin pasti kan gaji karyawan, SDM ya. Kalau bahan baku itu kami selalu menjaga bahan bakunya kan frozen. Jadi tidak ada bahan baku yang benar-benar sampai terbuang. Kalaupun nanti mungkin ada yang sudah tidak layak atau mendekati ini, nanti kita bisa bantu untuk tukarkan gitu. Jadi sebenarnya resiko yang paling besar sih resiko gaji. Tapi menurut saya sih dengan momentum saat ini, dengan penjualan makanan online saat ini yang sedang tinggi-tingginya, itu kecil sekali sih menurut saya. Artinya tetap ada, tapi bicara nominal mungkin tidak sebesar yang restoran dine-in, Mas Dimas ya? Iya, betul. Nah, ini ada lagi dari Louis Setiawan, investor boleh pilih lokasi paling strategis? Nah, itu pertanyaan Mas Dimas ya. Lalu investasi 80 juta untuk jangka waktu berapa lama? Silakan Mas Dimas. Begini, kalau untuk tempat paling strategis pasti boleh. Jadi kan karena ini kan biasanya tempat cepet-cepetan ini. Kayak kemarin veteran sama Pondok Aren itu sebenarnya lebih di data sih lebih bagus veteran. Jadi kita menawarkan siapa yang lebih cepat eksekusi untuk calon franchisee. Kalau dia lebih cepat ya dia dapat tempat yang paling strategis. Selisihnya juga sebenarnya nggak besar juga sih setiap tempat. Walaupun bisa dibilang ini datanya lebih bagus daripada yang di sana. Dengan berjalannya waktu bisa jadi yang kurang bagus malah jadi bagus karena mungkin ada perubahan pola ya. Perubahan pola belanja ya di wilayah tersebut ya. Nah, kalau untuk nilai investasinya, jadi dari misalkan tadi 80 juta tadi ya, 80 juta tadi kan sebenarnya plus minus tergantung dari tempat yang dituju ya. Kalau tempat yang strategis itu biasanya depositnya lebih tinggi, makanya nilai total investasinya biasanya juga lebih tinggi sedikit gitu. Kalau dengan biaya seperti itu, dengan biaya segitu, itu sebenarnya untuk di Baba Raffi Express-nya bisa berjalan selama-lamanya. Tapi untuk biaya franchise kebab Baba Raffi-nya itu dia hanya untuk 4 tahun. Jadi setelah 4 tahun nanti akan perpanjang 50% dari biaya franchise-nya saja. Kalau biaya franchise-nya saja itu sebenarnya cuma 30 juta. Jadi kalau 80 juta itu kalau saya jabarkan 30 jutanya adalah biaya franchise kebab Baba Raffi, lalu 20 jutanya persiapan untuk deposit ke tempat. Lalu sekitar 20 jutanya itu untuk peralatan dan 10 jutanya itu nanti untuk biaya-biaya yang lain-lain gitu. Jadi sebenarnya kalau yang di Baba Raffi Express-nya itu sebenarnya biayanya untuk di kami itu sebenarnya biayanya tidak ada. Jadi kalau biaya franchise pun itu untuk kebab Baba Raffi Turki. Begitu Mas. Hanya untuk menu kebab Turki Baba Raffi aja ya? Iya. Kalau nanti malah masuk brand lain, enggak. Jadi gini, kalau nanti masuk brand lain, malah pemilik franchise malah dapat duit, Mas. Gimana nih? Jadi kalau misalkan sudah buka di Pondok Aren ya, sudah ada kebab Baba Raffi Turki ya. Lalu kita mengundang brand lain, misalnya minuman ABC. Nah, minuman ABC ini akan jualan di outletnya veteran ini. Nah, nanti minuman ABC ini dia akan bayar sewanya tapi ke pemilik franchise. Begitu. Nanti kita akan bagi hasil
bagi hasil biaya sewa itu 3 bulan pertama 60-40. 60%-nya itu untuk Baba Raffi Express, 40%-nya untuk pemilik franchise. Dan 60%-nya itu sebenarnya juga nanti kita pakai untuk biaya promosi. Karena pasti kan kita akan membantu habis-habisan untuk brand baru yang masuk ini ya. Iya, iya. Jadi kalau nanti masuk 2 brand lagi yang bergabung, pemilik franchise malah mendapatkan uang lebih malahan. Karena istilahnya si brandon itu nyewa tempat gitu Mas Dimas ya. Istilahnya. Iya, nyewa tempat, iya. Oke, nyewa tempat. Pertanyaan banyak banget Mas Dimas. Saya belum pernah nih bincang-bincang sampai sebanyak ini. Ini kalau saya rekap bisa ada sekitar 2 pertanyaan ini. Waduh. 1 jam kurang ini. Oke, mungkin 1 jam kurang. Nanti untuk detailnya bisa langsung DM ke Instagram Baba Raffi Express atau mungkin bisa langsung tanya ke kami. Nanti kami akan sampaikan ke Mas Dimas gitu ya. Ya, baik Mas Ujo. Banget pertanyaannya dan kayaknya rata-rata mereka semua pada antusias dengan konsep bisnis dari cloud kitchen ini. Iya. Yang satu bukan bisnis manja tetapi bisnis autopilot, Pak. Wah, ini berarti Pak Louis bukan anak milenial ini. Oke, Mas Dimas kita di Japri ya dari para Angelia. Wow, oke ini banyak sekali Mas yang respon. Mudah-mudahan nanti kita bisa langsung eksekusi. Kalau berminat hubungi siapa Mas Dimas? Silakan. Kalau berminat bisa DM di Instagram kami atau bisa buka Baba Raffi kebabbabaraffi.co.id /Baba Raffi Express. Kebab. Jadi itu yang Baba Raffi Express. Ya, .co.id ya, kebab turkibabaraffi.co.id /Baba Raffi Express. Atau bisa kalau mau lebih gampang sih tinggal DM aja ke Instagram kita. Nanti akan kita arahkan untuk ke bagian marketing kami. Oke, ini coba saya tuliskan di kolom komentar. Betul ya, kebab turkibabaraffi.id /Baba Raffi Express. Kebab. Ya. Betul. Ya, .co.id ya. Oh, sorry. Ya. .co.id ya, mitra franchise ya. Ya, .co.id ya. Atau langsung nanti ke Instagramnya @Baba Raffi Express. Ya, @Baba Raffi Express. Oke. Mas Dimas, ini mohon maaf banget kita waktu dibatasi karena kalau nanti lebih 1 jam kita langsung hilang muka kita sendiri. Jadi lebih baik kita mundur diri aja lah. Ya. Baik, saya mengucapkan terima kasih banyak nih untuk Mas Ucu dan majalah franchise telah memberikan kesempatan sore ini. Semoga sukses terus untuk majalah franchise. Nanti mungkin kita bisa bikin sesi kedua, Mas. Kalau nanti melihat respon dari mitra franchise cukup tinggi, kita bisa bikin dua lah ya. Siap. Ngomong kalau ketemu, baik. Masakan Mas Dimas ini, bisa masak nggak sih nih? Kalau saya nggak bisa masak justru malah. Mas Dimas, terima kasih buat waktunya. Sukses selalu. Baik. Saya doakan Mas Dimas selalu sehat dan lancar semua usaha. Amin. Baik. Teman-teman PT Baba. Sampai jumpa Mas Ucu. Ya, terima kasih Mas. Selamat sore. Assalamualaikum. Sama-sama sore. Waalaikumsalam. Oke. Nah, mitra franchise, demikianlah bincang bisnis kita dengan Dimas Laksamana selaku co-founder dan direktur operasional PT Barbar Express Indonesia selaku operator dari Cloud Kitchen Baba Raffi Express. Banyak inspirasi, banyak informasi, dan tentunya ada peluang yang menarik dari konsep bisnis Cloud Kitchen yang ditawarkan oleh Baba Raffi Express melalui PT Barbar Express Indonesia. Mudah-mudahan Anda terhibur. Kok terhibur ya? Mudah-mudahan Anda mendapatkan pencerahan, Anda mendapatkan inspirasi yang menarik. Silahkan, kalau Anda tertarik untuk bergabung dengan Cloud Kitchen, baik sebagai investor, baik sebagai pemilik brand makanan, Anda bisa langsung ke Instagramnya @babaraffi_express. Anda bisa DM, dan Anda nanti bisa banyak langsung berkomunikasi dengan tim dari Baba Raffi Express Cloud Kitchen. Terima kasih, sukses selalu, sampai berjumpa dengan kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.